Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Fitriana Putrika dengan NRP 33246336. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat. Nah, di dalam kode yang saya buat terdiri dari fungsi, di mana fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memvalidasi nama, yang bernama cek nama. Fungsi ini menerima satu parameter, yaitu nama, atau variabel nama yang nantinya akan dimasukkan. Kemudian di sini saya menggunakan string method isAlpha di mana nanti parameter yang dimasukkan itu dicek. Nanti apa termasuk hanya parameter yang dimasukkan ini apakah hanya huruf atau alfabet. Nah, jika hanya itu maka fungsi ini akan dijalankan. Kemudian di sini di fungsi kedua saya gunakan untuk memvalidasi umur. Nah, di sini bernama cek umur fungsinya, kemudian menerima satu parameter yaitu variabel umur. Nah, di dalam fungsi ini nanti akan terdapat dua kondisi, di mana saya menggunakan kondisi pertama saya menggunakan string method isDigit. Nah, dalam string method isDigit ini digunakan untuk mengecek apakah umur atau parameter yang dimasukkan ini nanti termasuk digit atau angka. Nah, jika bukan, maka akan mengeprint warning usia hanya boleh berisi digit, kemudian mengembalikan nilai false. Lalu di kondisi kedua ini, apakah umurnya itu dari di rentang 21 sampai 65. Nah, jika bukan, maka akan mencetak warning usia bekerja 21 sampai 65 tahun. Kemudian menyatakan false. Nah, jika dua kondisi ini tidak ada, maka akan menyatakan true atau benar. Nah, di kode berikutnya, ini ada variabel jumlah karyawan. Variabel ini saya gunakan untuk memasukkan jumlah pekerja menggunakan integer. Lalu, ini ada karyawan, variabel karyawan, masih list kosong. Kemudian ada iterasi for i in range jumlah karyawan, mana batas dari iterasi nanti yang akan dilakukan itu berdasarkan jumlah karyawan yang dimasukkan. Nah, kemudian di dalamnya ini akan mencetak pekerja ke I+1. Nanti akan bertambah terus hingga batasnya sesuai jumlah karyawannya. Misal nanti kalau jumlah karyawannya itu ada 3, maka akan dilakukan iterasi sebanyak 3 kali. Kemudian ini while true. Nah, di dalam iterasi ini terdapat looping tanpa batas. Maksudnya while true ini akan menjalankan hingga kondisinya benar. Nah, di sini ada variabel nama untuk memasukkan nama, kemudian ada kondisi mengecek jika fungsi cek nama tadi salah, itu akan mengeprint atau mencetak warning nama hanya boleh mengandung karakter alfabet. Kemudian nanti akan disuruh memasukkan lagi hingga kondisinya benar. Nah, jika kondisinya sudah benar, maka akan break atau berhenti. Jadi dalam while itu harus ada break. Lalu ini di while kedua, ini ada variabel umur untuk memasukkan umur. Kemudian ada kondisi di mana jika fungsi cek umur tadi tidak ada, maka akan melanjutkan ke variabel umur ini. Nah, variabel umur ini maksudnya itu untuk mengubah umur yang sudah dimasukkan tadi ke dalam integer. Kemudian break atau loopingnya berhenti. Nah, di dalam iterasi akan menambahkan item nama dan umur menggunakan metode append ke dalam variabel atau list kosong yang ada pada karyawan tadi. Ini akan dimasukkan ke dalam sini. Kemudian di sini saya membuat fungsi lagi untuk enskripsi nama, di mana menerima satu parameter yaitu nama, variabel nama yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian ini di dalamnya ada variabel vokal. Ini vokalnya ini ada A, E, I, O, U, A besar, E besar, I besar, O besar, dan U besar. Nah, di dalam fungsi ini ada iterasi, yaitu char in vokal. Nah,
di mana char ini akan vokal ini akan dimasukkan ke dalam char. Nah, di sini ada dalam iterasi ini ada variabel nama, kemudian namanya ini diubah menggunakan string method replace, di mana nanti namanya yang mengandung char atau vokal ini, a, e, i, o ini akan diubah menjadi tanda bintang atau asterik. Kemudian mengembalikan nama. Nah, pada bagian sini, kode ini, itu untuk menghitung bonus. Di sini diketahui bahwa usia pensiun itu 65. Nah, di dalam menghitung bonus pensiun ini, saya menggunakan list comprehension, di mana ini terdapat expression. Expression ini terdiri dari fungsi enkripsi nama, parameternya nama, kemudian usia pensiun dikurangi usia dikali 1 juta. For nama usia ini itemnya, in karyawan. Karyawan ini termasuk iterable-nya. Nanti akan dimasukkan ke dalam list kosong. List yang sudah ditambahkan tadi. Anggap saja ini tadi itu bonus. Perhitungan ini itu bonus. Kemudian di sini untuk menampilkan daftar karyawan. Nah, di sini mencetak daftar karyawan terlebih dahulu menggunakan print. Kemudian for i nama usia bonus in enumerate bonus pensiun. Ini maksudnya yang akan ditambahkan itu berdasarkan bonus pensiunnya. Iterasi yang akan dilakukan ini berdasarkan banyak ini bonus pensiun. Lalu ini akan print f i plus 1. Kemudian nama dengan usia pada usianya akan mendapat bonus. Ini bonus yang sudah dihitung tadi. Kemudian ketika pensiun, nah nanti akan mengupdate ini sebanyak 3. Mengapa 3? Nggak harus 3 sih. Maksud saya sebanyak jumlah karyawan yang sudah dimasukkan. Kemudian ini bagian menentukan bonus terbesar. Saya menggunakan high order function fungsi max, mana ini terdapat iterable-nya, bonus pensiun. Nah, di sini ada ekspresinya K lambda X X2. Nah, di sini maksudnya K lambda X. K ini maksudnya yang ditentukan itu apa? Nah, yang ditentukan itu berasal dari elemen ketiga dari karyawan, yaitu bonus. Jadi nanti menentukan bonus terbesarnya itu berapa. Dari 3 baris ini tadi ditentukan yang paling besar itu berapa. Kemudian ini print bonus terbesar yang akan diterima karyawan ketika pensiun adalah bonus terbesar 2, elemen ketiga maksudnya. Baik, saya ulangi lagi. Maksudnya elemen ketiga tadi kan di sini tadi kan sudah ditambahkan nama sama umur. Kemudian ditambahkan lagi bonus. Nah, nama itu item pertama, kemudian umur itu item kedua, dan bonus itu item ketiga. Jadi nanti ditentukannya berdasarkan item ketiganya. Nah, di sini saya akan menjalankan kodenya. Nah, di sini kita coba jumlah pekerjanya 3. Namanya Nadia Fitri. Nadia Fitriana. Fitri aja. Oh iya, tadi kan sudah ada syarat jika nama yang dimasukkan itu harus alfabet dalam fungsi cek nama tadi. Jadi akan muncul seperti ini jika di sini kan saya memasukkannya ada spasi. Nah, spasi ini kan bukan alfabet. Nah, di sini akan muncul warning nama hanya boleh mengandung karakter alfabet. Oke, kita buat Nadia saja ya. Kemudian umurnya 19. Oh iya, di sini kan tadi ada kondisi di mana umur itu
rentangnya hanya 21 sampai 65 tahun, sehingga ini tidak memenuhi kondisi, maka akan mencetak warning usia pekerja 21 sampai 65 tahun. Oke, kita buat menjadi 30. Oke, usia hanya boleh berisi digit. Oh iya, ini kan alfabet. Meskipun ini di atas, di antara rentang 21 sampai 65, tapi dia bersifat alfabet. Bersifat alfabet. Ini karakternya itu alfabet. Ini alfabet. Jadi kita buat ke 25 saja. 25. Oke, masuk pekerja kedua ini dia. Usianya 40. Kemudian pekerja ketiganya ini Tutik. Umurnya berapa ya? 61. Nah, di sini kan tadi ada fungsi inskripsi nama. Nah, inskripsi nama ini, nah di daftar karyawan ini terdapat N bintang, D bintang bintang. Ini diperoleh dari dijalankannya inskripsi nama tadi. Setelah namanya itu diolah menggunakan inskripsi nama, nanti kan diubah menggunakan string metodenya replace. Diubah huruf vokal menjadi bintang atau string. Nah, seperti ini. Kemudian menentukan bonus terbesarnya. Jadi bonus terbesarnya itu 40 juta. Nah, ini pada nomor 1 ini berarti. Ini diperoleh dari menggunakan high order function max. Nah, sekiranya seperti ini outputnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.